Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dong sama Tiara yang siap menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Biar kayak bos kamu yang selalu menemani kamu tiap waktu. Iya nggak? Bercanda. Siapa di sini yang bosnya hobi turun tangan langsung? Seneng banget ikut campur dan ngontrol langsung kerjaan bawahannya. Kayak nggak percaya banget deh sama bawahannya bisa kerja dengan baik tanpa pengawasan beliau. Pasti banyak yang kayak gitu. Rasanya itu kayak senam jantung, nggak aman banget. Ngelakuin kesalahan dikit aja, langsung kena deh kata-kata mutiara penuh makna yang langsung nusuk relung hati terdalam. Apalagi kalau yang turun tangan ownernya langsung. Situasi yang gak ideal ini tentunya harus segera diatasi demi kesehatan mentalmu. Kudu piye toh? So, kita langsung bahas aja bersama kali ini. Yang pertama, komunikasiin ke atasan kamu. At first ini penting banget, tapi kamu harus pikirin dulu baik-baik mengenai cara penyampaian dan waktu yang tepat untuk keseluruhan keluh kesahmu ke atasan. Jangan sampai saat bosmu lagi marah-marah, kamu malah obrolin masalah ini ke dia. Karena dua hal ini, antara cara komunikasi dan waktu yang pas, adalah jalan buat bisa nyampein unek-unek biar diterima dengan baik oleh si bos. Terus juga, kamu harus selalu bersikap jujur. Ngomongin baik-baik tanpa nada tinggi, dan lakuin saat bos dan kita sama-sama punya waktu luang yang cukup banyak. Bicara empat mata sama bos aja di ruangan yang sepi, bebas dari pendengaran orang lain, sehingga privasi kalian sama-sama terjaga. Dengan nyampein apa yang kita rasain, tapi dengan cara yang baik, harapannya sih bos bisa lebih mudah buat nerima dan mengerti masukan dari kita. Yang kedua, kamu itu harus introspeksi diri. Sebelum ngebahas poin kedua dari masalah mikromanajemen dengan atasan, ada baiknya kita ngaca. Yaps, betul, kita harus introspeksi kinerja kita terlebih dahulu. Apakah kita udah kasih yang terbaik? Apakah kinerja kita sudah optimal? Atau masih ada yang perlu diperbaiki? Sebagai contohnya nih, kebiasaan terlambat datang ke kantor, kelalaian dalam menyelesaikan pekerjaan hingga melewati batas waktu yang ditentuin sama atasan, atau bahkan sering banget gak nyelesain tugas dengan tepat waktu. Kalau kita nemuin diri kita masih punya kekurangan dalam kinerja, wajar aja kalau atasan sulit buat percaya sama kita. Introspeksi diri itu penting banget loh guys, buat ngeliat ke dalam diri kita sendiri dengan jujur. Setelah melakukan introspeksi, penting banget buat ngebenerin sikap dan etos kerja yang masih kurang baik. Kita harus ngebuktiin kepada atasan kalau kita emang pantas buat dapetin kepercayaan penuh. Perhatiin apakah sikap mikromanajemen dari atasan mulai mereda seiring dengan peningkatan kinerja kita. Yang ketiga, inisiatif. Malu bertanya sesat di jalan. Ini tuh gak kalah penting dan sering banget ketutup gengsi. Apalagi kalau bukan inisiatif. So, rajin-rajin deh tuh inisiatif buat nanya-nanya sama bos. Misal, apa aja sih yang bos harapin dari kita? Ekspektasi bos yang meliputi kinerja, tanggung jawab, dan lain-lainnya beserta target yang dicapai sebaiknya dibicarain bersama agar masing-masing pihak setuju dan mengerti langkah-langkah yang harus ditempuh supaya semua satu arah, satu visi, dan satu misi untuk mencapai tujuan dengan efisien. Karena bos juga bukan dukun, bila ada hal yang tak mengerti atau di luar batas kemampuan kita, beritahukan kepada si bos dari awal, jauh sebelum deadline yang ditentukan. Cari solusi bersama, jangan siap pada masalah kita malah diem aja. Saling terbuka antara bos dan kita bisa ngebantu ngebangun landasan kepercayaan jangka panjang nantinya. Yang keempat, ini adalah poin terakhir, soal jaga ekspektasi. Seperti yang kita ketahui bahwa masing-masing pihak punya ekspektasi harapan. Nah, ini sudah dari awal harus diperjelas ke masing-masing pihak. Apapun persoalan yang dihadapi, semua bisa diomongin. Biasain buat antisipasi hal-hal yang kemungkinan bisa nyebabin bos jadi melakukan tindakan mikromanajemen ke kita. Seperti mengerjakan proyek besar misalnya. Sering-seringlah bertanya dan memahami proyek apapun di awal, supaya bos yakin kita mampu dan bisa dipercaya untuk membantunya menyelesaikan tanggung jawab di proyek besar ini.
Tahu nggak sih kamu di balik micromanagement yang terkesan ketat ini memiliki kelebihannya, yakni si bos punya kontrol dari setiap aspek pekerjaan yang dikasih. Yang kayak gini bikin rasa aman dan jaminan kalau pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang diinginkan. Terus juga hal ini ngebantu identifikasi dan memperbaiki masalah dengan cepat sebelum menjadi masalah yang besar. Dan tentunya kalau ada kelebihan pastinya ada juga kekurangannya, yaitu terkesan atasan itu nggak punya rasa kepercayaan terhadap karyawan dan membuat karyawan rentan stres karena terlalu berlebihan dipantau oleh bos. Untuk selalu berpikir positif adalah kamu harus sadar kalau bosmu itu manusia biasa dan segera bicarakan dengan atasanmu. Openlah kepada bos sehingga bos juga bisa lebih mengenal kita sebagai seorang yang punya kepribadian sendiri, bukan sekedar bawaannya aja. Sudah sampai di akhir video aja. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa terus dukung aku dengan kasih like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dah.